Allahu Allah, la ilaha illallah. Kenapa saya banyakin ngajak Bapak Ibu nyebut lafaz Allah? Sesuai dengan janji Nabi, biar kiamat ditunda. Soalnya tadi begitu saya turun dari mobil guru, hati saya berdebar-debar. Saya melihat tanda kiamat ada di depan mata. Jumlah babinya lebih banyak dari lelakinya. Jumlah perempuan sekarang lebih banyak dari laki-laki. Sekarang kita buktikan, kita kasih lihat kalau jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Lihat di belakang sana babinian, ibu-ibu. Di sono ibu-ibu. Di sini bapak-bapak nampak seperti kaum tertindas. Dihimpit ibu-ibu dari berbagai macam arah. Apalagi yang di sini. Dari ujung sana sampai ke depan, lambaikan tangannya, takbir. Ini emak-emak semuanya, makhluk halus. Tapi yang di depan ini bapak-bapak sedikit nampak seperti sedang tertindas. Kalau mereka ngapa-ngapain selesai kita hadiri Pak Babinsa. Pak Babinsa kewalahan mengamankan. Kita dihimpit dari berbagai macam arah. Bapak Ibu, saya bukan cuma bercanda. Sebenarnya saya sedang mengingatkan pesan Nabi. Dengarkan hadisnya. Inna min alamatis sa'ah, kata Nabi, di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat. Apa tanda-tandanya? Ayyaqillar rijal wa yakthuran nisa, kata Nabi Pak Kapolsek. Jumlah laki-laki lebih sedikit, jumlah perempuan lebih banyak. Sekarang sudah tampak di depan mata. Makanya saya agak harap-harap cemas. Di sini ibu-ibu, di sini ibu-ibu, di sini ibu-ibu, di sana ibu-ibu, di sana ibu-ibu, di situ ibu-ibu. Di sini kita dikasih tempat kecil. Nanti kalau sudah dekat betul dengan kiamat, perbandingan ibu-ibu dengan bapak-bapak, Nabi kasih bocoran. Mau tahu berapa perbandingannya? Dengarkan kata Nabi. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, kata Nabi. Nanti kalau sudah dekat betul dengan kiamat, jumlah perempuan 50, jumlah laki-laki 1 orang saja. Sekali lagi, kakek, sekali lagi saya ulangi. Perempuan 50 kakek, laki-laki 1. Kakek sanggup? Sanggup. 50 perempuan, 1 orang laki-laki. Betul? Kelar gitu Pak. Sekarang kabar terakhir, sensus terakhir di Jawa Barat, di Jawa, itu perempuannya katanya sudah 20 orang. Laki-laki sudah 1 guru. Jadi ini menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Maka Bapak Ibu yang bisa menunda kiamat datang, kata Nabi, banyak-banyaklah menyebut zikir Allah. Selama masih banyak orang yang menyebut lafaz Allah, maka kiamat saja bisa ditunda, apalagi bencana. Allahu Allah, Allahu Allah. Habib Ahmad Al-Habsyi, adakah dalil lain yang bisa Habib ajarkan kepada kami biar jadi jawaban buat kami, buat orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan, menyala-nyalakan kami zikir hanya menyebut lafaz Allah saja? Ada dalil tambahan. Bapak Ibu buka tafsir Ibn Katsir. Ternyata lafaz zikir, lafaz Allah saja itu sunnah Rasul. Nabi mengamalkan itu. Bahkan di saat genting nyawa Nabi sedang terancam, pedang sudah menempel di leher, yang Nabi sebut hanya lafaz Allah.
Bapak Ibu, ini cerita yang masyhur yang sering kita dengar, betul? Ada di tafsir Ibn Katsir. Saya ceritakan kisahnya, dengarkan baik-baik. Dulu Nabi pernah tidur di bawah pohon. Tolong dong bantu saya ibu-ibu biar makin semangat ajar hari ini. Kalau tangan saya begini yang kompak ya. Oke? Oke? Yang semangat nanti dapat hadiah. Siap-siap. Dulu Nabi pernah tidur di bawah pohon. Belum. Nggak sabar amat nih mama. Main nyosor aja. Pakai hujan lokal lagi. Kan tangannya masih begini, belum begini. Ini ketahuan suka nyosor pada ini. Ini teknik ceramah terbaru Guru Muin. Ngetes jamaah apakah konsen menyimak dan sampai kemana daya konsentrasinya. Siap? Kalau tangannya sudah begini baru oke? Dulu Nabi pernah perang. Siap. Ada nenek-nenek saking siap-siapnya mulutnya sampai begini. Dulu Nabi pernah perang. Selesai perang Nabi tidur di bawah pohon. Lalu Nabi menggantungkan pedangnya di salah satu ranting pohon. Tidak ada waktu itu yang menjaga tidur Nabi. Lalu dilihat oleh salah seorang kafir Quraisy, namanya Ghaus binil Harith, dari suku Badui, kalau nggak salah dari Bani Muhajir. Dia lihat Nabi sedang tidur sendiri, tidak ada yang melindungi, peluang emas ini tidak disia-siakan. Faja'a ila saifi Rasulillah. Dia loncat, dia samperin pedang Nabi, dia datang, dia rampas pedang Nabi. Lalu dia tempelkan ke leher Nabi. Lalu dia berkata, mana ada dia ngomong begitu? Kasus. Mana ada dia ngomong begitu? Ayah wah. Udah. Ini teknik ceramah terbaru, bikin cerita yang tadinya sederhana menjadi lebih menarik dan heboh. Bujur. Ini saya belajar teknik ini, retorika ini lama nih. Ajil. Nabi pernah tidur sendirian di bawah pohon, pedang Nabi gantungkan. Lihat peluang ini, nggak ada sahabat yang melindungi Habib. Orang kafir menunggu-nunggu waktu ini sudah lama. Dia loncat, dia rampas pedang Nabi, lalu dia tempelkan ke leher Nabi. Dalam tafsir Ibn Katsir diceritakan, ditempelkan pedang itu, lalu dia mengancam Nabi. Man yamna'uka minni? Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Siapa Muhammad? Siapa? Kalau sebelumnya aku tidak bisa mengancammu karena banyak sahabat yang siap mati menyelamatkanmu. Sekarang cuma kita berdua Muhammad, face to face. Do you understand? Allah, yes. So paham. Padahal katrok. Nini sok ngerti. Orang saya aja nggak paham. Nini itu bahasa Inggris ya. Face to face itu bahasa Inggris. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkanmu? Siapa Muhammad? Bapak Ibu, kisah singkat ini menitipkan pesan berharga buat kita. Nabi pernah juga diteror. Nabi pernah terancam nyawanya, bahkan pedang sudah di leher, tapi Nabi ingin mengajarkan kita, dalam kondisi apapun jangan pernah takut dengan makhluk. Takut dengan makhluk, musyrik dengan Allah, dan musyrik dosa yang tidak akan bisa terampuni. Bujur. Takut dengan corona, musyrik dengan Allah.
takut dengan corona, musyrik dengan Allah. Yang boleh itu waspada, bukan takut dengan corona. Takbir. Ini saya melihat gara-gara corona kita jadi merana. Saya lagi menulis sebuah buku Guru Muin. Nanti kalau launching heboh buku ini. Sedikit lagi selesai. Judul bukunya Antara Covid dan Stupid. Antara Covid dan stupid. Ada kestupidan dalam kecovidan. Percaya nggak? Gara-gara Covid kita jadi bodoh. Sibuk mikirin imun, lupa mempertahankan iman. Stupid. Bungul-bungul pintar. Bujur, ngerasa nggak? Ngerasa? Sibuk mikirin imun, lupa mikirin iman. Stupid. Gara-gara Covid, orang ketakutan. Lihat dapat kiriman video corona di Wuhan, gemetar badannya. Dapat kiriman video dari WHO, dari orang kafir tentang dahsyatnya corona, dia keringetan. Dia menggigil, dia gemetar badannya. Tapi 1400 tahun yang lalu Allah Tuhannya lewat lisan Rasulnya di dalam Quran diceritakan dahsyatnya neraka 1400 tahun yang lalu. Tidak pernah bikin dia gemetar, tidak pernah bikin dia menggigil, tidak pernah bikin dia menangis dan ketakutan. Itu namanya stupid. Lebih takut mati karena corona, tapi nggak takut mati masuk ke dalam neraka Allah. Takbir. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Terasa nggak? Ada kebodohan dalam kecovidan. Bujur. Nih, banyak banget kebodohan-kebodohan di tengah kita. Saya dapat kiriman video. Orang kalau sudah ketakutan, akal sehat pasti hilang. Betul? Padahal yang namanya jurus nakut-nakuti itu teknik setan menyesatkan kita manusia. Setan dan sekutunya. Nanti belajar dari guru kita, Guru Muin yang luar biasa tawadu ini. Bapak Ibu, saya bocorkan, iblis nyuruh setan menyesatkan kita jauh dari Allah, biar dimurkai Allah. Salah satu jurusnya dengan teknik yukhawwifu awliya'a, menanamkan ketakutan-ketakutan. Yang kaya takut miskin, yang punya pangkat takut pangkatnya hilang, yang sehat takut sakit, yang sakit takut mati, yang kaya takut miskin, yang miskin ada miskin takut kaya. Yang sehat takut sakit, yang sakit takut mati, yang mati takut enak aja gentayangan. Bujur. Nih Bapak Ibu, ketakutan itu ujian, itu dari setan. Saya kasih contoh nih ayatnya. Innama dzalikum